Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Bagaimana kabarnya saudaraku pada saat ini? Saya yakin dan percaya kabar baik, kabar sukacita ya, karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita senantiasa mau taat tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kekasih, selamat berjumpa lagi di dalam YouTube kita yang ada pada saat ini saudaraku. Inilah kita anak-anak Tuhan yang memerdekakan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara kekasih ya, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan senantiasa untuk menguatkan iman kita supaya semakin kuat dan supaya semakin teguh kita menghadapi hari-hari yang terakhir ini. Saudara kekasih, kita tunduk kepala dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus, kami senantiasa tidak pernah jemu-jemu untuk datang menjumpai Engkau lewat ibadah kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di tengah-tengah ibadah itulah kekuatan kami Bapa yang baik menghadapi segala persoalan masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, jikalau kami taat beribadah kepada Tuhan, maka kami menjadi anak-anak yang kuat untuk senantiasa dapat menjalani hari-hari ini Bapa. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, dan sembunyikan hambamu di belakang salib. Beritakanlah senantiasa kebenaran firman-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu. Kami yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini Bapa mendapat damai, sukacita, mujizat Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami mau beribadah, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Kita senantiasa mau belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 saudaraku, karena hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan kita pada saat ini. Kita mau banyak belajar kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada saudaraku yang kekasih. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan saudaraku yang kekasih ya, saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudaraku yang kekasih ya. Karena kita lihat juga saudaraku yang kekasih, bagaimana sekarang zaman ini saudaraku, situasi keadaan saat ini saudaraku yang kekasih membuktikan bahwa ini adalah zaman daripada senantiasa zaman yang sukar saudaraku yang kekasih. Bagaimana cara kita untuk menghadapi masa yang sukar ini saudaraku yang kekasih ya? Ada cara kita. Yang pertama saudaraku yang kekasih, itu tergantung kepada tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita saudaraku yang kekasih? Apakah senantiasa hidup kita ini hidup di dalam roh? Apakah hidup kita ini hidup di dalam daging? Itu adalah pilihan, itu ada dalam hidup kita. Ada tujuan kehidupan kita. Kalau Kristus tujuan hidup kita, maka kita akan hidup di dalam roh. Tetapi kalau senantiasa dunia ini menjadi tujuan kita, kita hidup di dalam daging. Itu tergantung kepada pilihan kita saudaraku. Untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini saudaraku, kita punya pilihan hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging saudaraku yang kekasih. Seperti yang dikatakan Paulus dengan terus terang saudaraku yang kekasih, yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Mungkin itu sudah ayat hafalan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang kekasih ya, Paulus berkata, kalau bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Tujuan Paulus dalam kehidupannya jelas saudaraku yang kekasih. Jikalau dia hidup saudaraku yang kekasih, itu hidup oleh karena Kristus yang ada dalam hidupnya. Tetapi jikalaupun dia dipanggil Tuhan, jikalaupun dia sudah mati saudaraku, dia berkata mati adalah suatu keuntungan. Bagaimana mungkin dia berkata suatu keuntungan saudaraku yang kekasih ya? Karena senantiasa saudaraku yang kekasih dikatakan saudaraku di dalam Wahyu 14 ayat 13 saudaraku, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang yang mati, orang yang beruntung itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan, yang selalu memiliki hati yang senantiasa serius kepada Tuhan, yang memiliki kategori orang baik saudaraku, orang-orang yang serius untuk mencari perkenangan Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia berani berkata mati adalah suatu keuntungan. Karena kenapa saudaraku? Mereka akan berjerih dari jerih lelah mereka akan beristirahat saudaraku, oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah mereka lakukan semasa hidupnya. Maka Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah sebuah keuntungan. Saudaraku, kita juga anak Tuhan harus berani berkata seperti itu. Jikalau kita hidup, jangan hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh ya, saudaraku yang kekasih. Itulah tujuan hidup kita. Jelas tujuan hidup kita saudaraku, hidup di dalam roh, memikirkan perkara-perkara yang di dalam ya surga saudaraku yang kekasih. Pikirkanlah senantiasa ibadah, pikirkanlah senantiasa kesetiaan ya, pikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan.
Jangan kau pikirkan terus daging ini, saudaraku. Bagaimana ya supaya aku bisa begini? Bagaimana ya supaya hidupku begini? Tidak usah, saudaraku yang kekasih, terlalu larut di dalam daging, supaya engkau jangan terseret dan terpikat olehnya, saudaraku. Tujuan kita harus jelas, supaya menghadapi masa-masa yang sukar ini kita tidak bimbang. Jikalau kita hidup pun hidup dalam Kristus, jikalau kita sudah mati pun itu sebuah keuntungan bagi kita. Karena kenapa? Saudaraku yang kekasih, seperti di dalam Wahyu tadi, karena kita senantiasa hidup di dalam kebenaran jadi suatu keuntungan, saudaraku yang kekasih. Ya, yang kedua, saudaraku yang kekasih, ya dikatakan di sana bagaimana cara kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang pertama tadi, tujuan hidup kita harus hidup di dalam roh. Sudah jelas, saudaraku. Yang kedua, menghadapinya, saudaraku, kita harus punya pengharapan. Ada pengharapan kita di dalam Kristus, bahwa Yesus akan menolong kita, Yesus akan membela sesukar apapun ke depan ini, saudaraku, masalah. Ya, saudaraku, tetapi kalau bersama dengan Yesus tidak ada senantiasa yang dapat menggagalkan setiap anak-anak Tuhan. Seperti di dalam 1 Yohanes, pengharapan itu ya bagaikan senantiasa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3, saudaraku, dikatakan di sana. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang telah adalah suci. Saudara yang kekasih, disinilah pengharapan kita. Saat ini memang kita hanya percaya kepada Yesus, kita belum bisa melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Tetapi kelak Tuhan berkata, ya, kita akan melihat Yesus dengan keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Bapa kita itu sendiri, saudaraku yang kekasih. Ya, sebab itu ada pengharapan anak-anak Tuhan, supaya kita dapat untuk melihat ya pribadi Yesus di dalam senantiasa nyata dalam kehidupan kita nanti. Kita dikatakan di dalam firman ini, kita harus suci, saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus suci, saudaraku yang kekasih. Bagaimana, saudaraku, hidup kita ini suci? Kita harus membuang segala dosa, bentuk-bentuk segala dosa kita harus buang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita itu adalah kudus adanya, Tuhan kita itu adalah suci adanya. Ya, tidak seorang pun yang melihat Tuhan kalau Dia tidak kudus, kalau Dia tidak suci, saudaraku. Supaya kita dapat melihat ya sebenarnya keadaan Tuhan kita itu, saudaraku, ya. Sebagai anak Tuhan kita punya pengharapan. Mari kita senantiasa, saudaraku, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, sebab itu buanglah segala dosa. Buang segala dosa, karena dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan orang yang tetap hidup di dalam dosa tidak akan pernah melihat Allah. Jadi kalau kita selalu melakukan dosa, saudaraku yang kekasih, tidak menjaga kekudusan dalam hidup kita, selalu mengotori hidup kita, suka-suka kita dalam hidup kita, selalu pergaulan-pergaulan dunia ini, perbuatan-perbuatan daging yang selalu kita lakukan, saudaraku yang kekasih, sudah jelas kebenaran firman Tuhan berkata tidak akan pernah melihat Allah. Tetapi mari kita senantiasa supaya janji ini benar-benar nyata bagi kita. Kita harus menguduskan hidup kita, saudara yang kekasih. Ya, contoh daripada senantiasa perbuatan-perbuatan daging itu yang ada di dalam suratan Titus 3 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya, inilah senantiasa yang diharapkan Tuhan kepada kita anak-anaknya, supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan, melihat pribadi Yesus yang sebenarnya. Nanti kelak kita sudah dipanggil, saudaraku, menghadap tata kerajaannya. Kita tidak menjadi orang pemitnah. Jangan memitnah, saudaraku. Jangan senantiasa mengucapkan ataupun mengatakan hal-hal yang belum tentu pasti kepada orang lain. Jangan suka bergosip, saudaraku yang kekasih, tetapi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan katakan jangan engkau suka bertengkar. Jangan suka bertengkar, baik suami istri dan anak-anak, saudaraku. Jangan engkau suka bertengkar, tetapi sukalah berdamaian, saudaraku yang kekasih, supaya dosa itu bisa kita tanggalkan. Hidup damai, saudaraku, suami istri hidup damai. Jangan senantiasa suka bertengkar, karena engkau adalah contoh bagi anak-anakmu. Bagaimana engkau menasihati anak-anakmu jikalau engkau sendiri pun, saudaraku, tidak senantiasa hidup di dalam persatuan dengan istrimu.
Mari senantiasa mulai saat ini, jika ada masih saudaraku yang sering berkelahi, yang sering berbeda pendapat, mari senantiasa berubah sekarang saudaraku yang kekasih, supaya janji Tuhan ini benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Jangan suka bertengkar saudaraku yang kekasih, jangan suka berselisih paham antara suami dan istri. Bangun hubunganmu saudaraku, karena disitulah senantiasa kita merasakan hadirat Tuhan saudaraku. Hendaklah mereka selalu ramah saudaraku, jangan sombong saudaraku yang kekasih. Tidak ada itu artinya kita sombong dalam hidup ini saudaraku. Seperti ada ya saudaraku, masih saudara dekat saudaraku, ketika kami saudaraku berjumpa ke sana saudaraku, mengunjungi mereka ke rumahnya, ya mereka pun saudaraku, istrinya ini pun tidak mengatakan untuk kita mempersilahkan masuk, ya bahkan wajahnya pun sangat bengis saudaraku. Itu adalah merasakan suatu kencongkakan, sombong saudaraku yang kekasih. Tetapi kita anak-anak Tuhan, hendaklah Tuhan katakan kita menjadi orang-orang yang ramah. Jangan sombong saudaraku yang kekasih, karena itu adalah perbuatan-perbuatan daging saudaraku yang kekasih. Ramah kepada semua orang saudaraku yang kekasih, suka damai, ya tidak menginginkan segala pertengkaran, damai saudaraku yang kekasih. Suami istri harus damai saudaraku yang kekasih. Lemah lembut saudaraku yang kekasih, dikatakan bersikap lemah lembut terhadap suami pun, terhadap istri pun. Mari kita lemah lembut bahkan terhadap anak-anak kita, bahkan sekitar kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Jangan menjadi orang-orang yang orang-orang kasar saudaraku yang kekasih. Bagaimana ketundukan Sarah kepada Abraham saudaraku yang kekasih. Dia ini adalah istri yang cakap. Ketika Abraham di tanah Mesir saudaraku yang kekasih, Abraham berkata kepada Sarah saudaraku yang kekasih, ya jangan, karena Sarah ini adalah eloknya paras, eloknya cantik saudaraku. Abraham berkata saudaraku kepada istrinya ini, istriku, nanti kalau kita udah sampai ke Mesir, ya kalau mereka bertanya, biar saya katakan saja kau adikku karena paras wajahmu itu, supaya kita selamat. Sarah ini tidak bermata saudaraku yang kekasih. Dia berkata, ya Tuanku. Dia memanggil Abraham itu tuannya saudaraku yang kekasih. Inilah kita coba contoh sebagai istri juga saudaraku. Kita harus menghormati suami-suami kita. Kita katakan, ya Tuanku jika perlu saudaraku yang kekasih. Ya saudara, seperti Sarah. Mari kita seperti Sarah ini saudaraku yang kekasih. Ya kalau kau nanti Sarah, ya sementara kita berjumpa kepada orang Mesir itu, biarlah nanti Sarah engkau katakan sebagai adikku, jangan sebagai istriku. Ya Tuhan saudaraku yang kekasih, ketundukan Sarah ini membuat dia menjadi ibu, ya orang yang percaya. Pada saat ini saudaraku yang kekasih, dia tunduk kepada suaminya Abraham. Apa dikatakan Abraham saudaraku, dia tunduk saudaraku yang kekasih, ya dia tidak membantah. Tetapi jika mungkin diperhadapkan seperti itu kepada kita, apakah kita kategori seperti Sarah ini? Saudaraku yang kekasih, itu yang perlu saudaraku. Supaya makanya dikatakan, hendaklah kamu lemah lembut, jangan kasar. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam cara, kita tetap menjadi orang-orang yang lemah lembut saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku yang kekasih. Ya itulah contoh dosa saudaraku yang tadi. Yang ketiga, kita harus dapat memahami rahasia akhir zaman ini saudaraku. Kita harus tahu rahasia akhir zaman ini. Bagaimana betulkah rahasia akhir zaman ini? Seperti yang ada di dalam Daniel saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana Daniel 3 saudaraku yang kekasih. Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku yang kekasih, jelas kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji saudaraku yang kekasih, untuk menjelang hari kelahiran, untuk menjelang hari ya kedatangan Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu saudaraku yang kekasih. Kita harus disucikan, dimurnikan saudaraku yang kekasih, ya baik walaupun ada penderitaan, itu suatu bentuk senantiasa penyucian kita. Apakah kita tahan uji saudaraku yang kekasih? Apakah kita tetap bertahan di dalam Tuhan saudaraku yang kekasih? Di akhir ini anak-anak Tuhan pasti akan diuji saudaraku dengan berbagai-bagai macam saudaraku yang kekasih yang Tuhan kehendaki. Tetapi dikatakan dalam firman ini saudaraku, tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak memahami. Saudaraku yang kekasih, orang fasik itu adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak mencari perkenanan Tuhan. Mereka senantiasa tidak percaya ke atas kedatangan Tuhan sebentar lagi. Malah mereka mengejek, malah mereka menertawakan saudaraku. Kalau kita katakan kebenaran firman Tuhan, mereka senantiasa tidak percaya. Mereka mengejek saudaraku yang kekasih. Ya, karena kenapa firman Tuhan sudah jelas berkata, orang fasik itu akan semakin fasik, tidak memahami, tidak melihat, tidak tahu dia melihat akhir zaman, tidak tahu dia melihat situasi yang ada saudaraku yang kekasih. Ya, dia tidak
melihat gambaran-gambaran yang senantiasa keadaan-keadaan dunia ini. Dia tidak bisa lihat itu bahwa itu adalah semuanya akhir-akhir zaman ini, saudaraku. Tetapi orang-orang yang bijaksana, orang-orang arif, orang-orang benar di dalam Tuhan, mereka dapat memahami. Orang benar itu dapat memahami, oh iya, ya, kejahatan semakin jahat, saudaraku. Dia dapat memahami, inilah tanda-tandanya bahwa Tuhan kita itu tidak lama lagi untuk datang menjemput kita. Dia sudah di ambang pintu. Bagaimana kesiapan kita, saudaraku yang kekasih? Dikatakan di sini, saudaraku, orang fasik tidak memahami, tetapi orang benar akan memahami. Ya, akhir zaman ini, saudaraku yang kekasih, bukanlah suatu ya lelucon, tetapi ini adalah suatu senantiasa bagaimana kita supaya berubah dari tingkah kita yang lama, dari kehidupan kita yang sia-sia. Kita harus berubah kepada pemburian budi kita, yaitu lewat kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Untuk menghadapi akhir zaman ini, saudaraku, kita harus bisa melihat keadaan sekarang ini, saudaraku. Ini menggambarkan bahwa Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa tekun mencari Tuhan, untuk senantiasa taat mencari Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu jam berapa dia datang, kita tidak tahu hari apa dia datang, kita tidak tahu bulan apa dia datang. Yang penting kita ready sebagai anak Tuhan, siap kita sebagai anak Tuhan. Kita pahami keadaan ini, kita tahu akhir ini, saudaraku, bahwa ini adalah saat-saat penampian di mana anak-anak Tuhan akan semakin disaring karena tidak sembarangan, saudaraku, untuk mencapai hidup yang kekal itu, untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. Tidak sembarangan orang, harus orang yang suci, orang yang saleh, orang yang setia, orang yang tidak berdalih, orang yang tidak hidup di dalam daging, yang bisa melepaskan segala hawa nafsu. Itulah kategori orang yang diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu Tuhan ingatkan kita menghadapi hari-hari yang terakhir ini, saudaraku. Tidak usah takut, asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah sebagai, ya, bagiku adalah hidup Kristus, bagiku adalah Kristus adalah bagiku hidup, dan mati adalah suatu keuntungan. Itulah komitmen bagi kita dimanapun kita berada. Supaya kenapa kita tetap mencari perkenangan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa, ya, yang kita muliakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, biarlah kita mencari Tuhan terus dalam kehidupan. Jangan bosan-bosannya, saudaraku. Jangan seperti orang fasik ini tadi, tidak memahami dia akhir zaman. Tidak dia pahami itu, dia semakin berbuat jahat, saudaraku. Tetapi orang benar itu semakin tunduk kepada Tuhan, karena dia tahu memahami keadaan yang masa-masa sekarang ini, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, kita tetap punya pengharapan bahwa Kristus adalah Tuhan yang membela kita dimanapun kita berada. Tetaplah senantiasa baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita yang dapat menolong seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Carilah Tuhan selagi ada waktu. Tetap kami menghimbau mencari Tuhan adalah suatu, ya, tindakan yang bagus dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang membela kita pada saat ini. Puji Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, semuanya kita saling menguatkan. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Terus mencari Tuhan. Besok hari Minggu, saudaraku, carilah Tuhan selagi ada waktu. Untuk itu, saudaraku, kita senantiasa mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih atas segala firman-Mu, Tuhan, yang sudah Kau sampaikan bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan, agar kami, Tuhan, menghadapi di hari-hari yang sukar ini, Bapa. Kami harus senantiasa punya komitmen, Bapa. Jikalau kami hidup untuk Kristus. Jikalau kami pun mati untuk Kristus. Itulah yang akan kami pegang, Tuhan, dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tidak takut, Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau, karena hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih banyak bagi-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami anak-anak-Mu, Tuhan, untuk terus mencari perkenan-Mu dimanapun kami berada semuanya. Hidup di dalam roh, biar kami tanggalkan, Tuhan, segala bentuk-bentuk kedagingan ini, Tuhan. Tetapi kami mau senantiasa mencari kesucian yang daripada Tuhan, karena kesucian itu milik-Mu, dan padamu lah, Tuhan, kami minta itu. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang luar biasa. Jangkaulah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Semuanya dalam perkenangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami, Bapa. Pegang kami terus agar kami kuat, Tuhan Yesusku, hidup bersama dengan Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Inilah ringkasan firman yang sudah kami dengarkan, Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mau tutup ibadah kami penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Inilah ringkasan ibadah kita. Sampai ketemu lagi untuk ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Dukung terus pelayanan kita ini saudaraku. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk mendukung kami saudaraku. Karena itu adalah semangat anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya.